ya eksistensinya ingin diakui untuk aku pernah kesini, aku tahu soal lagu-lagu terbaru, aku pernah nonton ini, nah sampai akhirnya mungkin manusia merasa kosok aku kayak ngomong sendiri sih, nggak ada yang nangkep itu, sampai sekarang mungkin muncul sim-sim itu tadi, sampai dia kebutuhannya untuk dia merasa kurang kalau cuman curhat satu arah, akhirnya terjadi dua arah. Dan yang menarik lagi di sini virtual, bukan manusia asli yang melalui sarana komen Facebook atau like pad atau, tapi juga virtual, benar-benar robot. Jadi mungkin di situ apa ya, mungkin bahkan suatu saat peran manusia itu mungkin malah bisa digantikan sama robot-robot seperti. Jadi bukan interaksinya bukan lagi manusia antar manusia, tapi manusia dengan robotnya, manusia dengan barang yang tidak terlihat wujudnya. Itu mirip-mirip orang berdua. Itu aja sih. Apa ya? Itu. Mungkin yang perlu yang perlu digarisbawahi bahwa apakah nanti teknologi ini mengubah tradisi sedemikian jauh menjadi lebih baik atau menjadi tidak lebih baik. Soalnya saya sendiri lihat dari masa kecil saya dulu, kalau kita interaksi sama sesama orang itu kayaknya kebutuhan yang sangat paten ya. Misalnya kayak saya kecil dulu mau keluar rumah, mau kecil bermain itu masih zamannya bakso-doran, petak umpet sama teman-teman gitu ya, main bentengan gitu. Tapi kalau sekarang lihat anak-anak kecil sekarang kalau interaksi ya, berinteraksi dengan teman-teman sejenisnya kok seumurannya itu ya, karena realitanya kedekatannya terus koneksinya juga semakin menurun karena dipermudah juga sama teknologi, dan akhirnya membuat suatu semuanya itu lebih gampang, dan tradisi-tradisi yang dulu lebih erat itu banyak juga yang digantikan teknologi. Saya lihat sekarang anak kecil jarang yang sudah bermain kayak tebak sodor gitu atau main bentengan, sekarang digantikan sama main-main Android, COC gitu ya. Karena saya lihatnya di sini teknologi itu awalnya bagus, teknologi itu awalnya fungsinya adalah menyesuaikan kebutuhan manusia ya, untuk mempermudah kebutuhan manusia. Tapi lama-lamaan karena terlalu canggih teknologi tersebut, akhirnya manusianya yang menyesuaikan teknologinya gitu. Awalnya kalau zaman dulu kita main game itu ya, game itu speaker zamannya Mario Bros itu gampang sekali ya, Mario Bros ya gitu aja, kayak Grasian gitu atau Bros. Lama-kelamaan ada Joshua, tambah bagus grafiknya, tambah keren. Sekarang ada PS3, ada PS4, gambarnya terlalu bagus, akhirnya kayak terlalu nyata, akhirnya dimainkan buat anak kecil bingung akhirnya, karena terlalu bagus, terlalu kompleks. Akhirnya dari itu juga menghabiskan banyak waktu untuk anak kecil akhirnya. Anak kecilnya terlalu menyerap perhatian di situ semua, akhirnya jeleknya teknologi ke situ. Jadi menyerap perhatian yang terlalu banyak untuk orang, karena orangnya sendiri sekarang lebih ke arah menyesuaikan ke teknologi, bukan teknologi yang menyesuaikan manusia. Nah, untuk kedepannya sendiri ya perlu kita cermati lagi dan perlu kita perhatikan apakah teknologi ini bisa membuat kebutuhan manusia ini lebih baik, atau manusianya malah yang tergantungan sama teknologi karena teknologi semakin sombong ya, sombongnya dalam arti kata sombongnya tinggi karena terlalu canggih bagi manusia awam ya. Saya kadang juga lihat kalau di jalan itu ada anak kecil yang masih TK atau SD itu pegangannya tuh Galaxy Note gitu, yang canggih gitu. Aku mikirnya anak-anak bisa tiga gitu kan, di mall loh, anak bisa tapi canggih itu. Nah, apakah teknologi ini kesombongan tingginya ini bisa merusak atau lebih baik ke depannya itu aja. Ya, melanjutkan dari Mas Riko. Ya, teknologi itu awalnya sendiri dia tercipta mungkin
gas. Mungkin pernah lihat itu imitation game ya, teman-teman sudah pernah lihat imitation game, sang pencipta komputer, teknologi komputer atau apapun itu tercipta itu tujuannya untuk mempermudah manusia melakukan sesuatu yang diinginkan. Misalnya sesuatu yang ribet, wah karuan, itu mau pakai teknologi dijadikan satu biar lebih mudah, lebih cepat, dan kita bisa melakukan kegiatan lain gitu loh. Nah, selama ini kita sebagai pemuda, kita hanya sebagai konsumen teknologi itu gitu loh. Harusnya kita sebagai pemuda, kita harus meng-create sebuah teknologi. Banyak kok program-program yang bisa membuat sebuah teknologi itu. Jadi kita terlalu lihat dari Amerika, Eropa yang teknologinya sudah semakin canggih, akhirnya import dari sana, import dari sana, beli dari sana buat kita yang ada di sini. Kenapa kita yang ada di Indonesia membuat sesuatu itu gitu. Kayak misalnya kamera gini, aku mau ngerekam, daripada susah-susah kayak gini, buat kamera gitu. Aku buat namanya kamera gitu. Tapi kan sekarang enggak, yang ngerekam, lihat browsing internet, wah di Eropa ada orang membuat kamera, harganya sekian, ya udah beli dari sana, terus kita pakai sini ya. Itu kesalahan kita yang selama ini. Mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau teman-teman mau belajar yang kayak Visual Basic, Delphi, kayak gitu lah. Kayak bahasa pemrograman kayak gitu. Berarti maksudnya di sini teknologi mematikan kreativitas gitu ya? Dalam konteks itu. Mematikan kreativitas itu karena yang di luar sana lebih cepat gitu loh. Sehingga yang muncul itu konsumerisme itu. Iya. Mencobalah menciptakan sesuatu. Iya, saya lanjutkan. Jadi sudah saya lanjutkan ke sana ya. Jadi kan sudah mengarah ke situ, saya juga kembali ke yang teknologi yang lebih besar lagi. Jadi bukan hanya yang berbau komputer atau berbau menghitung, tapi sebenarnya yang memudahkan manusia kan teknologi itu. Kayak ya cuma alat bantu itu aja sebenarnya teknologi. Kayak kita menggunakan tuas itu sudah teknologi. Jadi kita mengungkit sesuatu itu teknologi. Iya, itu yang dasar sekali. Jadi karena manusia sudah terbiasa dengan sesuatu yang canggih, jadi dia jadi malas seperti yang bilang Sisil tadi. Ini ya. Ya, dimulai dari sini gitu. Jadi malas seperti yang kalau kita pernah lihat film kartun yang Wall-E itu ya. Jadi orang sudah malas mau produksi apa aja, mau ngapain tinggal buang, nggak dipikir buminya penuh, terus orang harus ngungsi, terus bingung kayak yang di Interstellar itu juga harus ngungsi keluar karena buminya sudah kotor, sudah nggak karuan. Itu sebelumnya karena manusia sudah nggak mikir lagi nantinya efeknya mau apa, terus kita bisanya apa, jadi cuman mengkonsumsi dan nggak kembali ke awalnya, jadi mau gampangnya aja, nggak mikirin juga sampahnya itu mau kemana. Jadi teknologi itu sebenarnya dari sesuatu yang kecil harusnya kita memudahkan, bukan menjadikan kita yang malas dan nggak mau berpikir sendiri atau memikirkan sesuatu sendiri. Sampai di
Jadi tadi tapi kelihatannya nggak kelihatannya 11 deh, kurang seperempat lah. Tapi aku tadi ngomongin setengah 11. Setengah 11. Terus ngomongnya apa? Iya pak, apa-apa, tapi nyantai dulu sih. Kalau bapaknya toh? Itu aku sih nggak. Mau apa sih guru? Sing Apa-apa enggak? Guru. Enggak. Guru. 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 Tapi mau aku ono satpam sing gak ngelam wisata. Pak wisata. Tidak itu. Itu. Biasanya nang aku. Sing biasanya nang aku. Pokoknya tadi jaga sing untuk judes itu kan. Itu Pak So, Pak Nur. Pak Nur. Bukan itu tadi sing ngomong apa itu. Terus ganti sih. Sip, wis disuwe. Iya. Ojo, meneh kerja. Itu tadi ngomong. Siapa udah? Udah. Ini pintu. Jadi kok gitu. Tenang itu. Dari ini aja. Kalau dari dia cerita, mungkin ini kebiasaannya Hollywood ya. Habis itu dari imajinasi dibuat mendekati realita. Kalau film Indonesia itu kebalikannya. Iya benar. Dari imajinasi dibuat menjauhi realita. Kalau ini tadi misalnya contoh kayak gini, ini kan imajinasi semua. Ini tidak ada ini. Hari ini tidak ada, belum ada. Hari ini teknologi kayak gitu belum ada. Tapi kita diajak, ya kita dibuat merasa ini masuk akal. Oh ini segera akan muncul teknologi seperti ini. Dan itu sudah dilakukan lama oleh Hollywood. Biasanya misalnya Batman, zaman dulu ya James Bond. Imajinasi pembuat film lalu akhirnya orang-orang yang para pemikir-pemikir itu terpancing untuk membuat ini menjadi nyata. Banyak hal, bahkan yang paling imajinatif sekalipun misalnya Avatar itu sangat masuk akal gitu. Kalau kita lihat nonton filmnya itu beneran bisa ini 10 tahun lagi mungkin bisa gitu. Jadi kayak kita keluar dari bioskop itu kayak yakin gitu. Bisa lah ini. Pasti 10 tahun lagi ada orang yang menemukan ini, ada perusahaan yang menemukan ini. Itu salah satu cirinya. Maka itu juga pesan dari film ini betapa imajinasi itu penting. Makanya itu sudah sering kita baca, ada kutipan yang bagus itu. Einstein itu imajinasi itu segalanya. Imajinasi itu bisa membawa kamu kemana saja gitu. Ilmu itu hanya membawamu sampai ke depan pintu. Ilmu pengetahuan itu dari sini ke depan pintu. Kalau imajinasi itu membawamu kemana saja. Mendingan kamu main imajinasi gitu, maksudnya itu gitu. Jadi kamu dasarnya ilmu, tapi waktu mengerjakan sesuatu gunakan imajinasi. Lalu yang kedua, pesannya saya kira setelah imajinasi lalu harus pakai hati. Jadi ini tadi membuktikan kalau kita, tadi sudah beberapa teman menyebut kalau kita jadi korban dari teknologi ya hasilnya seperti Theodore gitu, dia seperti kaget gitu. Padahal apa yang harus dikagetkan? Kamu tidak bisa jatuh cinta pada komputer. Itu kalau dipikir rasional, kamu tidak bisa, tidak akan pernah bisa gitu. Secanggih apapun komputer, kamu tidak pernah bisa jatuh cinta sama komputer. Atau tadi dengan ketus si mantan istrinya ngomong, orang ini jatuh cinta sama laptopnya. Itu tidak ada di nalar kita, itu tidak bisa. Tapi Theodore ini seperti nggak berdaya gitu, seperti dia membiarkan dirinya untuk akhirnya jatuh cinta pada mesin gitu. Dan apa namanya, kayaknya pemilihan karakternya salah tadi itu. Ya mungkin dia actingnya bagus, tapi brengosnya kita belum ya. Iya. Orangnya Milo itu bayarnya kayak Ben Affleck gitu. Ini brengosnya tebel. Ini kalau di Indonesia itu satpam biasanya.
Iya. Atau ketua ormas biasanya. Ormasnya terlalu tebal tapi orangnya melo terus. Gitu. Bagaimana harus? Jadi yang pertama tadi imajinasi, yang kedua pakai hati, yang ketiga itu rasional. Si Theodore itu mulai nggak rasional sampai di awal-awal tadi apa bersetubuh dengan komputer, dengan itu tadi yang Samantha tadi, sampai sudah semakin nggak rasional. Dan itu juga yang terjadi pada kita hari ini. Imajinasi sudah kering. Imajinasi sudah kering itu contohnya misalnya kita sudah tidak bisa mengungkapkan perasaan kita di status BBM, tidak bisa. Kita ngambil quote, capture, pasang, bener nggak? Kita sudah tidak bisa ngomong apa yang mau kita omongkan itu nggak bisa. Entah kita takut salah, takut jelek. Padahal kita dilatih kecil untuk itu mengungkapkan perasaan. Semakin besar kita itu cuma capture gambar. Jadi mengumpulkan capturean gambar yang banyak, terus itu jadikan DP itu kan. Coba aja misalnya ada yang masang DP itu lalu tanya gimana perasaanmu soal yang kamu pasang. Nggak tahu mas, saya cuma copy paste. Jadi imajinasi kita semakin kering, hatinya nggak dipakai. Contoh hati nggak dipakai itu sekarang tuh komunikasi itu semakin kering. Teman kita sakit tuh cuman ketika kata dia sudah tidak pakai hati, sudah ikut merasakan apa yang dirasakan teman gitu. Pokoknya apa HBD, WIATB itu ngetiknya sudah refleks itu HBD, WIATB. Nggak sempat bahkan oh iya ini teman itu sedang berbahagia misalnya, sudah tidak pakai hati, sudah kering. Lalu ya yang rasional itu sudah mulai agak terganggu rasional, maksudnya sudah mulai apa kehilangan kesempatan untuk apa, mikir dulu sebelum melakukan sesuatu dengan teknologi itu sudah semakin hilang, terutama yang teman-teman muda. Semakin spontan sekarang, sudah semakin spontan, semakin bergegas gitu, semakin tanpa kendali gitu. Jadi rasionalitasnya semakin turun. Terus itu tadi tiga, saya kira itu pesannya. Lalu ya soal cinta tadi sudah disinggung. Ini memang ya ujung-ujungnya itu sebenarnya kalau kita tanpa itu ya memang nggak bisa apa-apa. Terus ini seperti mengingatkan saya habitus baru itu muncul tahun 2005. Mungkin teman-teman pernah dengar dengan kata-kata itu. Habitus baru itu cara pikir, cara merasa dan cara bertindak yang baru. Muncul tahun 2005. Waktu itu masih belum seramai sekarang ya, teknologi gadget itu belum seramai sekarang. Lalu kayaknya sampai hari ini itu masih relevan gitu, cara kita merasa, berpikir, bertindak bersama dengan teknologi itu dituntut untuk baru terus. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Kayaknya itu masih relevan di tengah orang-orang yang sudah bahkan tidak tahu saya mau ngapain dengan teknologi ini. Yang kontroversial itu misalnya rencana mau tinggal di Mars kayak gitu itu masih ramai. Apakah kita sedang menghina Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ujung dari kontroversi itu sebenarnya ya tadi imajinasi, hati dan rasio ini sebenarnya kita ini masih punya nggak atau tiga-tiganya itu sudah diwakili oleh teknologi. Lalu yang paling besar dari semua itu ya cinta itu. Cinta itu membungkus imajinasi, hati dan rasional. Kalau itu bungkusnya sudah tidak ada ya sudah jadinya kayak Theodore gitu. Emotion tapi nangis.
Ada lagi yang menggabungkan mungkin pribadi. Sedikit. Ya. Deket tuh. Iya, saya ngomong banyak doang. Kita udah terlambat lah kalau posisi. Apa? Ibaratkan bahwa teknologi itu seperti arus air gitu ya. Arus kali itu kan yang bisa kinyut itu Lanjut. yang bisa apa? Bermanuver di arus itu adalah orang-orang yang hidup, barang-barang yang hidup seperti ikan, seperti apa, nyamuk air itu dia bisa bermanuver di daerah itu. Nah itu tadi. Jadi saya menganalogikan perkembangan teknologi yang tentang sekarang itu seperti arus yang itu ya. Karena tidak bisa sekarang teknologi nggak bisa kita bendung. Saya tuh berpikir kalau misalnya saya punya anak cowok terutama. Cowok dia kalau umur remaja itu saya kan berpikir gimana caranya supaya dia tidak tersesat ke pornografi di internet misalnya. Itu saya belum menemukan cara seperti itu. Itu enggak, itu memang apa tidak enak didengar, tapi itu kenyataan yang terjadi gitu. Kalau kita sekarang buka yang bukan mencari situs porno aja sudah mengarah ke situ, apalagi itu. Artinya itu tadi, arus itu nggak bisa kita bendung. Ada yang bisa bendung dengan cara saya nonton di Trans 7 itu. Jadi satu keluarga dimasukkan ke rumah nggak keluar selama 20 tahun. Jadi misalkan film terus ada seperti itu. Ya cuma apa kita mau seperti itu supaya nggak dapat arus dari luar, kita seperti itu nggak bisa. Jadi arus itu tidak bisa kita yang bisa kita lakukan bukan membendung arus, tetapi bermanuver di arus itu. Yang bisa bermanuver adalah orang yang hidup, orang yang berefleksi, orang yang melihat, orang yang merasa. Kalau orang yang ikut saja arus ya wis jadi apa benda-benda mati tadi itu sampah dan lain sebagainya. Ketiga, tetapi saya melihat bahwa teknologi sebagai hakikatnya adalah alat untuk membantu manusia itu perlu kita manfaatkan. Jadi kalau ikan itu tidak ada di arus teknologi, kalau tidak ada arus air dia mati pasti kan. Ikan butuh air, kita juga butuh teknologi. Itu pasti. Tidak bisa kita ngomong tidak bisa. Jadi akan menjadi aneh bahwa kalau kita menghindari, saya tidak mau adanya teknologi gitu. Seperti dibilang Mbak Sila di Congkel itu sudah teknologi. Kita tidak bisa tidak teknologi karena teknologi adalah pelengkap dari diri kita. Karena kita berkembang, kita belajar, yaitu teknologi. Kita menciptakan teknologi dalam segala aspek. Nah, tuh. Tetapi itu digunakan oleh bahkan Yohanes Paulus kedua itu adalah Paulus pertama yang menggunakan teknologi. Jadi dia berkhotbah di depan kamera itu dia menggunakan teknologi itu. Banyak sekali keunggulan manusia lewat teknologi. Dan itu memang perlu kita perlu kita gunakan. Memang teknologi itu tidak bukan dihindari, tapi kita gunakan. Jadi gunakan untuk selalu kembali ke arah yang baik. Tentu kalau kita hanya menggunakan teknologi tanpa ada nilai, tanpa ada kebenaran, tanpa ada kasih, tersesat. Sebelum menggunakan teknologi, punya nilai dulu di dalam diri. Apa nilai kita? Kemanusiaan. Jadi jangan menggunakan teknologi yang menghancurkan kemanusiaan. Contohnya teknologi yang misalnya nuklir. Nuklir itu misalnya teknologi untuk senjata. Senjata memang teknologi, tetapi karena kita sudah punya nilai kebaikan di situ, kita tidak akan menggunakan seperti itu. Orang-orang ini yang banyak tersesat adalah orang yang tidak memiliki nilai dasar sebelum menggunakan teknologi. Jadi itu perlu penting. Kedua, banyak sekali perkembangan manusia ini. Bayangkan dulu namanya satu penemu listrik itu kan Thomas Alva Edison. Dia menemukan James Watt. Mungkin dia hanya menemukan satu mesin, tapi bayangkan perkembangannya luar biasa. Waktu kalau teman-teman tahu, mungkin sudah di sini sudah banyak tahu tentang revolusi umbrella di Hong Kong itu, dia menggunakan namanya teknologi. Jadi oleh pemerintah Hong Kong waktu kan internet di-ban tuh. Jadi tidak ada kita jaringan internet, tetapi dia bisa menggunakan smartphone. Jadi yoga Jadi saya di sini punya
smartphone sebenarnya smartphone dengan jarak sekian meter itu bisa bertemu tanpa ada internet. Dan itu jadi kayak apa ya, efek domino, jadi menyebar. Dan si namanya Joshua kalau nggak salah, Joshua itu menggunakan alat itu untuk bisa jadikan Hongkong, kalau kita tahu, kita baca umbrella effect, umbrella protest di Hongkong itu